Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil latif bi'ibadih, al-alimi bimuradih, alladhi amal wujuda bijudihi wa karamihi wa minanihi wa ihsanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa atba'ihi min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap pemirsa lewat tayangan Pelita Hati TV Tabalong, pecinta-pecinta ilmu dimanapun berada, rahimakumullah. Seraya kita memohon kepada Allah dan berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kepada kita kesehatan jasmani maupun rohani, terhindar dari segala macam mara bahaya dan musibah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatan masirul insan, sesungguhnya perjalanan seseorang di muka bumi ini adalah satu perjalanan yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menulis akan ceritanya, dan cukuplah bagi kita adalah cerita tersebut sebagaimana sudah Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan terhadap kehidupan sebelum adanya kita. Artinya apa? Artinya adalah perjalanan yang saat ini kita berada di dalamnya merupakan satu perjalanan yang dulu pun sudah diperjalankan Allah terhadap hamba-hambanya. Sebagai permisalan dan perbandingan, saat ini sedang dunia, khususnya hampir seluruh dunia, mengalami dan merasakan akan satu permasalahan yang sampai saat ini belum ada titik temu penyelesaiannya. Oleh karenanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan satu pendidikan kepada kita, khususnya kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahwasanya setiap kejadian itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah menentukan dan menggariskannya. Dan perlu kita catat di sini, setiap sesuatu yang terjadi belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Setiap sesuatu yang kita alami belum tentu sesuai apa yang kita inginkan. Oleh karenanya, maka i'tikad kita sebagai seorang insan manusia yang beriman, percaya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus betul-betul memahami akan makna daripada kehidupan yang ada di dunia ini, dan supaya kehidupan ini tidak bernilai sia-sia. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya supaya manusia tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, Sang Maha Pencipta dan Sang yang Maha mengatur akan kehidupan seluruh umat manusia tersebut. Oleh karenanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 perkara sebelum tiba 5 perkara berikutnya. Persiapkan 5 perkara ini sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya adalah syababaka qabla haramika.
masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Pergunakan mumpung umur yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita, yang saat ini kita menjalaninya dan berjalan kita, maka saat itu pergunakan waktu dan kesempatan, bahkan umur yang merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkannya kita sebagai seorang mukmin, muslim, percaya kepada Allah dengan baik-baik. Wa sihhataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan itu suatu keniscayaan. Orang akan mengenal akan sehat, nikmat itu kesehatan, ketika ia ditimpa suatu penyakit. Saat sakit baru sadar. Terkadangnya kita sebagai manusia memang begitulah kenyataannya. Seorang manusia itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahul asyarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Artinya adalah sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Saat ditimpa musibah, sesuatu yang menyakitkan, tentu ia berkeluh kesah. Itulah sifat manusiawi kita, wajar. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi pelajaran kepada kita. Belajarlah dan pergunakanlah kesehatan kita sebelum tiba waktu sakit. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mukmin, muslim dalam keadaan sehat walafiat. Pergunakanlah nikmat sehat ini untuk nilai-nilai yang baik, mengais akan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kullum min indillah, katakanlah wahai Muhammad, sekaliannya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah saat seseorang mempergunakan sisa daripada umur yang ia baktikan kepada Allah dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bagus, maka hal demikian berakibat kepada seseorang itu mendapatkan kenikmatan, keberuntungan, keselamatan dunia dan akhirat. Sebab mengapa? Ada orang hidup di dunia ini dari awal diciptakan sampai akhir kesudahan hidupnya di dunia ini dalam keadaan baik. Itulah para nabi-nabi, para rasul-rasul, orang-orang yang mulia dan suci. Ada lagi golongan yang kedua. Mereka diciptakan dari awal kejadian bagus, namun di penghujung umurnya tidak bagus. Na'udzubillahi min dzalik. Ada golongan yang ketiga, awalnya tidak bagus, namun di penghujung akhir hayatnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bertobat dan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah. Masya Allah, tabarakallah. Mereka lah orang-orang yang selamat dan untung. Sebaliknya golongan yang keempat, mereka lah yang merugi, dari awal sampai akhir berada jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, pecinta-pecinta ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul kullum min indillah, katakanlah hai Muhammad kepada seluruh khalayak manusia yang beriman kepada Allah, bahwasanya seluruh yang ada di persada muka bumi ini, yang terjadi apapun keadaannya, itu semua adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, ma taharrakat zarratun illa biiznillah. Tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini melainkan itu sekaliannya adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Butiran debu yang terbang itu tiada lain
Bukan dia sendiri yang bergerak, melainkan Allah yang menggerakkannya. Daun yang kering yang jatuh dari atas pohon ke bawah, itu pun demikian adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih luas daripada itu, apapun yang terjadi di alam raya ini sekaliannya atas qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita iktikadkan dan kita imani sebagai bekal menyongsong kehidupan yang jauh abadi kelak di akhirat. Sayyiduna Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu an, beliau mengomentari akan ayat Al-Quran tersebut, ammal hasanat fa an'amallahu biha alaik wa ammas sayyi'ah fa abtalaka biha. Adapun kebaikan dan keburukan, ya kita yakini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak layak kita itu memahaminya dan mengatakan bahwasanya keburukan dari Allah. Tapi katakanlah, kata beliau, keburukan itu, kejahatan itu menurut kita jahat, tidak baik, sebetulnya bisa jadi itu dari Allah, di sisi Allah adalah baik. Saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat apa? Bahkan bukan hanya sekitar masyarakat kita, di seantero alam raya ini, seluruh dunia menyaksikan bahwasanya kejadian sekarang, virus corona dan lain-lain sebagainya, atau problem dalam kehidupan ini tiada lain agar kita sebagai insan manusia yang berbudi, insan yang diberi Allah akal sehat, insan yang diberi oleh Allah akan hati nurani, bahkan lebih dalam daripada nikmat terbesar adanya iman dan Islam. Alhamdulillah, yakin kita adalah itu sekaliannya atas takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita percayai, wajib kita yakini sesuatu tadi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain itu adalah sebabnya. Sebab angin bertebaran sehingga menghancurkan alam, rumah segalaan, itu adalah sebab. Makanan yang kita makan sehingga kenyang perut isi kita pun demikian adalah sebab. Air yang kita minum sehingga menghilangkan haus, itu sekalinya sebab. Sebetulnya yang memberi rasa tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ingat, wajib pula kita untuk berusaha, berserah diri, bertawakal, bahkan lebih daripada itu berikhtiar di dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi ada bab tawakal, ada bab berikhtiar. Harus kita pahami, bukan berarti orang yang bertawakal kepada Allah meninggalkan usaha ikhtiar. Tidak. Sebagai permisalan yang paling gampang, air, misalkan ada air kita taruh di hadapan kita, bisakah air tadi langsung menempel di mulut kita dan dapat menghilangkan haus dahaga kita tanpa terlebih dahulu kita usahai, kita ikhtiari dengan media tangan? Pegang, terus kita taruh di mulut kita dan kita minum. Begitu pula halnya seperti obat. Bisakah obat itu menyembuhkan? Jelas jawabannya tidak. Tapi kalau kita tidak meminum obat itu dengan izin Allah pun, kalau Allah berkenan, bisa menyembuhkan. Sebaliknya, andai Allah tidak mengizini, obat tersebut tidak menyembuhkan adanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita anggap itu tidak baik, kemungkinan di sisi Allah adalah perkaranya baik. Sebaliknya, boleh jadi kita menganggap sesuatu itu sesuai dengan keinginan kita baik, sebetulnya di sisi Allah adalah baik. Jadi ada keseimbangan dalam memahami setiap kejadian. Saat ini kita memahami, sudah maklum di mana-mana permasalahan yang ada menimpa kaum muslimin, khususnya manusia secara umum. Menurut kita itu dari sisi negatif atau tidak baik, tapi boleh jadi perkara yang Allah timpakan kepada manusia, khususnya yang beriman kepada Allah, mengandung kebaikan di kemudian harinya. Tidakkah Allah berjanji dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusran, di dalam
kesusah payahan terdapat kebaikan-kebaikan. Kita maknai kesulitan sekarang menjadi kebaikan. Kapanpun, dimanapun, saat kapanpun Allah menakdirkan baik, pasti akan berlaku kebaikan itu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa budiman dimanapun berada lewat tayangan Pelita Hati rahimakumullah, kita sadar dan kita teringat akan satu cerita yang Allah Subhanahu wa taala paparkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyub idh nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin. Dan bermula Nabiullah Ayyub alaihi salam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, ya Allah, sesungguhnya saat ini saya berada di dalam kesusah payahan, kesengsaraan. Sementara Engkau ya Allah adalah zat yang amat sangat pemberi rahmat dan kasih sayang di atas segala kasih sayang." Saat itulah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan rahmatnya, kasih sayangnya lewat asma'nya yang suci, Ar-Rahman Ar-Rahim, berlaku kepada Nabiullah Ayyub alaihi salam ketika beliau tertimpa musibah yang sangat dahsyat mengganggu beliau, kesengsaraan yang tiada akhirnya, keterpurukan yang paling klimak. Saat itu beliau mengaduh kepada Allah, "Ya Allah, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, sesungguhnya telah menimpa kepadaku oleh kesusah payah dan kesengsaraan yang amat sangat besar, sementara Engkau adalah zat yang sangat pengasih lagi penyayang. Allah bukakan kesulitan yang menimpa kepada beliau dan Allah gantikan, fastajabnalah wa kashafna ma bihi min durrin. Kami bukakan, kata Allah, segala kesusahan yang menimpa kepada kekasihnya Nabiullah Ayyub alaihissalam. Jawabannya tidak lain, pasrah kepada Allah, bersabar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, seraya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kebaikan-kebaikan akan terbuka kepada seseorang ketika ia tertimpa musibah. Namun kata Nabi, kebaikan akan datang kepadanya, kebaikan akan menghampirinya saat ia mau bersabar, tidak berkeluh kesah berlebihan, tidak takut ujian tersebut, dan ia selalu pasrah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang ditimpa suatu masalah, imannya lari. Tengok Nabiullah Ayyub alaihissalam, sebelum beliau mendapatkan kesusah payahan, sakit yang mendera beliau, kehidupan beliau sangat mapan, punya istri, anak, bahkan perkebunan, harta yang melimpah. Diuji oleh Allah, semua hilang, lenyap. Anak, kekayaan, rumah, bahkan diri beliau sendiri mendapat kesengsaraan, yaitu penyakit. Konon dalam riwayat itu disebutkan selama 13 tahun beliau menderita penyakit yang tidak tahu apa sebabnya dan apa obatnya. Sebagian tafsir mengatakan sampai 18 tahun beliau menderita penyakit tersebut. Namun hal demikian tidak menghalangi beliau untuk takarrub, dekat kepada Allah. Nabiullah Sulaiman diberi Allah kekayaan, namun tidak menghalangi kekayaan beliau untuk takarrub ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Isa alaihissalam yang dikatakan Al-Masih, kenapa disebut dengan Al-Masih? Karena kaki beliau, tumit beliau itu rata dengan tanah, tanpa alas kaki kadang berjalan. Jadi kalau kita kan melengkung kaki, Nabiullah Isa rata. Al-Masih tidak punya rumah, namun dia tetap dekat takarrub kepada Allah. Maka bagaimanakah keadaan kita kepada kita saat kita banyak diberikan Allah kesempatan hidup, banyak diberikan Allah fasilitas hidup, terkadang melebihi pada orang? Maka sewajarnya dan harus selalu kita mengisi waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan itulah membuka pintu-pintu kebaikan selanjutnya. Para pecinta-pecinta ilmu, lewat tayangan yang kita sayangi ini, Pelita Hati TV Tabalong, rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi suatu kabar kepada kita. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-ulama, wa fi ba'di riwayat thumma as-salihun, thumma syuhada, thumma al-amthalu fal-amthal. Ketahuilah, sepaling besar ujian terhadap manusia adalah para nabi-nabi. Jadi ujian musibah itu kalau dimaknai ada level-levelnya. Yang paling besar menderita hidupnya adalah para nabi-nabi. Yang paling banyak diuji oleh Allah adalah para nabi-nabi, orang-orang saleh, ulama. Kemudian orang yang di bawah dan di bawah dan di bawah daripada mereka itu. Sehingga Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di lain saat, dalam satu hadis yang lagi, beliau mengatakan, bertambahnya keimanan kita kepada Allah, kuatnya nilai agama seseorang, maka bertambah besar pula ujian musibah yang akan mengenainya. Jelas di sini jawabannya tidak ada, kecuali kita selalu jangan menjauh daripada nilai-nilai agama dalam menghadapi segala persoalan tersebut. Banyak kita lihat saat orang diberi Allah Subhanahu wa taala kelebihan, dimanfaatkannya untuk sarana ibadah, namun saat ia jatuh bangkrut dalam keterpurukan, ia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal demikian diceritakan Allah, diceritakan Rasulullah, diceritakan dalam kitab-kitab mu'tabarah, diceritakan dalam manaqib biografi, sejarah-sejarah mereka. Ada di antara kalangan sahabat Nabi SAW, kebalikan dari kisah ini, waktu ia berada di sisi Rasulullah senantiasa aktif, duduk bareng, hadir majelis, bahkan salat berjamaahnya. Ada orang ini sangat miskin, Sa'alabah. Namun saat beliau minta doa dari Rasulullah SAW agar diberi kekayaan dalam hidupnya, apa yang terjadi? Kekayaan tersebut menutup mata hatinya sehingga menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, ta'arrab ilallah firraha ya'ribka fisyiddah. Kenali Allah, dekati Allah di saat kita dalam keadaan lapang dan longgar waktu. Niscaya Allah, kata Rasulullah, pasti akan mengenali kita, mengingat kita di dalam kesusah payahan kita. Bukankah segala sesuatu ini adalah hasil daripada ciptaan Allah, fi'ilnya Allah? Allah Maha Kuasa, kita tidak bersifat maha. Maka sewajarnya perbanyak doa, sebab doa itu silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Sebab doa itu mukhul ibadah, otak dasar paling tinggi dalam nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah yang menimpa kami ini menjauhkan kami untuk takarub kepadamu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah di dalam agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sepaling besar sesuatu yang menyebabkan hati kami gelisah. Jangan sampai, ya Allah. Itu doanya Rasulullah SAW. Ad-dunya darul balwa. Dunia ini adalah negerinya bala musibah, tempatnya ujian, tempatnya malapetaka. Tapi sekali lagi, doa jangan ditinggalkan. Kepada siapa lagi kita minta doa? Kepada Allah. Lewat qunut nazilah kah? Atau bangun malam ibadat kepada Allah, minta kepada Allah.
Ya Rab, anta arhamur rahimin. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam, in anni masaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Masya Allah, doa yang sangat dahsyat, pendek tapi Allah kabulkan kepada beliau. Pendek. Ya Allah, saat ini saya berada dalam kesengsaraan. Engkau adalah zat yang pemberi rahmat. Kalau sudah rahmat, kita dapatkan segala permasalahan, kesulitan akan sedikit demi sedikit terbuka menjadi kelapangan dan kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hujan adalah rahmatnya Allah. Kita menghindar hujan, bernaung dalam satu naungan, itu pun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini. Artinya apa? Saat ada orang yang tertimpa musibah, kita melihatnya, atau kita mendengarnya, atau kita menyaksikannya di suatu daerah tertimpa musibah, wabah penyakit, taruhlah misalnya wabah penyakit, maka di lain saat kita harus pula menghindarnya. Harus kita menghindar. Menghindar itu adalah bentuk rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala pula. Hujan, rahmat. Panas, rahmat. Bukan berarti menghindar itu lari dari rahmat Allah. Tidak. Kita lari dari hujan, bernaung diri, itu pun rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Doa terus-terusan. Karena kekuatan doa luar biasa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku pasti akan memperkenankan dan mengijabahnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita lupa Rasulullah pernah menginformasikan dan menceritakan kepada para sahabatnya, dan menjadi ilmu untuk kita sebagai generasi akhir zaman ini. Kata Rasul Muhammad SAW, dulu pernah kejadian sebanyak 3 orang pemuda yang terkurung di dalam sebuah gua sehingga mereka tidak bisa keluar. Ditutup pintu gua tersebut dengan batu yang besar. Kita ambil satu contoh dan dari cerita ini semoga menjadi i'tibar, pelajaran kepada kita. Musibah saat itu kepada mereka 3 pemuda ini itu terjadi terhadap pemuda di zaman Bani Israel. Rasulullah SAW menceritakan hal demikian. Orang pertama berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Allah, dulu saya punya orang tua yang masih hidup. Setiap hari, khususnya ketika saat sampai jam-jam makan, saya pasti melayani mereka. Tidur mereka disiapkan, sebelum tidur mereka ditaruh minyak di badan mereka. Sekiranya Engkau ya Allah menjadikan amal tersebut dan menerima amal tersebut menjadi suatu amal kebaikan yang Engkau terima, tolong bukakan pintu gua ini. Seketika itu pintu gua yang ditutup oleh batu besar bergeser sedikit. Itu kekuatan doa. Kekuatan doa itulah yang menentukan kita ke depannya. Oleh karenanya, sekali lagi kita mengajak kepada seluruh komponen masyarakat dimanapun berada, selalu pasrahkan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat hati kita menyebut Allah, Allah, lidah kita basah menyebut Allah, Allah, di saat itu pula pertolongan Allah pasti akan kita dapatkan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.